sekalian, mari pertemuan kita pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca surat Fatihah, dilanjutkan doa mulai pelajaran. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberi kemudahan, kesehatan, tercapai apa yang menjadi cita-cita kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bil taqwa wa jammilni bil afiyah. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apresia Naila Antika, Aura Purnamasari, Devananta Yanuar Santoso, Dwi Ayu Wandira, Eva Hesmi Emiawati, Fitria Nur Aziza, Gilang Rahmat Ardiansyah, Irma Permatasari, Kevin Kusuma. Apa kabar semua? SMP Negeri 1 Trawulan pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang sholat fardu. Ya, sholat fardu. Masih ingat apa sholat fardu? Coba kamu. Sholat yang harus dikerjakan oleh setiap muslim setiap hari. Ya, sholat yang setiap hari harus dikerjakan oleh seorang muslim. Ada berapa sholat fardu yang harus dikerjakan setiap hari? Ada 5. Apa saja? Coba bersama-sama. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Anak-anak sekalian, sholat 5 waktu yang sudah dipelajari kemarin itu dikerjakan tepat pada waktunya. Namun dalam Islam memberikan keringanan kepada umatnya untuk melakukan sholat itu digabungkan atau dijamak, sebagaimana materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentang sholat jamak dan qashar. Tentang apa anak? Sholat jamak dan qashar. Untuk itu kemarin kalian sudah saya berikan mukadimah, ditelaah di rumah buku paketnya tentang terkait sholat jamak qashar. Adapun pada pagi hari ini Pak Nas akan menyampaikan, menayangkan video supaya nanti diamati, dicermati dan sekaligus nanti didiskusikan bersama-sama. Silakan. Pada pembahasan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini, pokok pembahasannya adalah Islam memberikan kemudahan kepada umatnya melalui syariat sholat jamak dan qashar, seperti sholat zuhur dengan asar.
Yang keduanya dikerjakan di waktu zuhur saja, atau dikerjakan di waktu asar saja. Begitu juga sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib atau sholat isya. Hukum sholat jamaah adalah mubah, artinya diperbolehkan bagi orang-orang yang dalam keadaan darurat, seperti musafir atau orang yang bepergian jauh menempuh jarak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak atau mengumpulkan antara sholat zuhur dengan sholat asar jika dalam perjalanan. Macam-macam sholat jamaah. Sholat jamaah ada dua macam. Yang pertama adalah jamak takdim, yaitu sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Contoh, sholat zuhur dijamak dengan asar, dikerjakan di waktu zuhur. 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asar. Contoh yang kedua, sholat maghrib dijamak dengan sholat isya, dikerjakan di waktu maghrib. Hukum melaksanakan sholat qashar. Hukum mengerjakan sholat qashar adalah mubah atau diperbolehkan bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun dalil yang memperbolehkan sholat qashar adalah firman Allah surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh bagi kamu yang jelas. Dalam materi yang ada dalam buku itu, di sana ada gambar orang sedang sholat di atas batu. Ini, ya. Ada orang sholat di atas batu. Dari kelompok 1 ada yang bertanya, wong sholat kok nang dukur watu? Padahal biasanya sholat itu di musola, di masjid. Ya. Apakah boleh sholat di atas batu? Itu pertanyaannya. Ya, silakan yang lain ingin menjawab, silakan. Ya, dari kelompok 3. Nah. Boleh, yang penting batunya suci sebab syarat sholat harus suci pakaian, tempat, dan hadap. Ya. Yang lain kenal saja? Atau sepakat dengan jawaban ini? Jawabannya tadi, coba diulang. Boleh, yang penting batunya suci sebab syarat sholat harus suci pakaian, tempat, dan hadap. Ya, kemarin pada pembahasan sholat fardu ada syarat-syarat sholat. Ya. Di antaranya adalah harus suci dari najis pada pakaian, tempat, dan badan. Berarti pertanyaan tadi sudah terjawab. Sholat di atas batu hukumnya adalah boleh,
dengan catatan batu itu Suci. dalam keadaan suci. Ya. Terima kasih. Silakan kalau masih ada saya beri kesempatan lagi dari kelompok yang lain. Monggo bertanya, silakan. Ya. Dari Saya kelompok punya 2. paman di Kediri, bolehkah saya menjamak sholat ketika ke rumah paman? Tadi dalam penyampaian materi yang di video ada ketentuan berapa jarak. Nah, ini pertanyaannya. Ulang lagi, yang keras. Saya punya paman di Kediri, bolehkah saya menjamak sholat ketika ke rumah paman? Ya. Rumahmu mana? Pandan sini. Pandan sini itu masuk wilayah Trawulan. Ya. Berangkat perjalanan dari Trawulan sampai ke Kediri. Ya. Kalau perkiraannya Pak Nas itu sudah mencapai 80 km. Maka kalau ada jarak 80 km berarti sudah diperbolehkan sholat jamaah. Ya. Anak sekalian, masih ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, silakan dilanjutkan untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing terkait dengan materi sholat jamaah. Silakan. Anak-anak, saya kira sudah cukup untuk waktunya diskusi. Maka saya minta dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya. Setelah kami berdiskusi dengan kelompok saya menyimpulkan bahwa dasar kebolehan sholat jamaah adalah hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Ya, terima kasih. Inti daripada kesimpulan yang diberikan kelompok 3 adalah tentang dasar hukum sholat qashar, yaitu hadis Nabi. Jadi itu ceritanya ketika Nabi itu akan bepergian, ya, diperkirakan memakan waktu yang cukup panjang, cukup jauh, maka Kanjeng Nabi mengqashar sholatnya. Itu sebagaimana materi yang ada dalam buku halaman 35. Silakan dibuka kembali. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Menurut hasil diskusi kelompok saya, hukum sholat jamaah adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat, seperti dalam perjalanan jauh. Jauh itu berapa kilometer? 80 Berapa? 80 kilometer. Ya. Kelompok 2 menyimpulkan bahwa diperbolehkannya sholat jamaah itu ketika bepergian atau safar menempuh jarak kurang lebih 80 km. Selanjutnya untuk kelompok 4, silakan. sholat jamaah takdim adalah itu hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Sholat jamaah takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara melakukan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Kelompok 4 hasil diskusinya di situ kalau Pak Nas menggarisbawahi adalah tentang sholat jamak takdim ya tadi. Ya, sholat jamak takdim itu menggabungkan dua sholat fardu dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Coba contohnya apa? Contohnya, yang mau memberikan contoh silakan. Jamak takdim. Contohnya, sholat zuhur
dijamak dengan asar, dikerjakan di waktu sama-sama. Contoh sholat jamak takdim yaitu dengan asar dikerjakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Ya. Untuk yang terakhir ke kelompok 1, silakan. Hasil diskusi saya dengan kelompok saya adalah sholat jamak menggabungkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam 1 waktu saja. Sholat jamak boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama, jamak takdim, maupun pada waktu sholat yang kedua, jamak takdim. Hampir sama dengan kelompok 4 ya, menjelaskan tentang sholat jamak. Dan sholat jamak itu ada 2 macam, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takdim. Dari beberapa hasil diskusi pada materi sholat jamak dan qasar ini bisa kita simpulkan. Yang pertama, Allah memberikan kemudahan kepada umat ini ketika dalam keadaan darurat bisa melaksanakan sholat jamak dan qasar. Namun semuanya itu harus memenuhi kriteria dan ketentuan sebagaimana yang ada di dalam materi. Untuk kegiatan berikutnya, pada pertemuan yang akan datang, kalian akan sampai pada praktek sholat jamak. Namun jangan lupa akan diberikan tugas dan PR oleh Pak Nas, nanti diselesaikan di rumah. Pada pertemuan yang akan datang sudah selesai dan dikumpulkan. Untuk tugas dan PR nanti akan saya berikan secara fotokopi, setelah nanti akan disampaikan oleh ketua. Agar pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi pertemuan yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis yang biasa dibaca ketika kalian usai pembelajaran. Mari bersama-sama dengan menundukkan kepala kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.